Di awal film memperlihatkan seorang anak yang bernama Misha sedang berlatih menahan napas di dalam air. Lalu ia memberitahukan ibunya karena telah mencetak rekor baru. Setelah itu Misha disuruh tidur oleh ibunya, akan tetapi ia tidak mau. Sambil kejar-kejaran dan bercanda, keluarga ini terlihat sangat bahagia. Keesokan harinya, Mikhail akan segera melaut, tetapi ia agak kesal karena belum mendapat bayaran atau gaji. Setelah itu Mikhail mengajak temannya yang bernama Pavel pergi. Nah, si Pavel ini akan melangsungkan pernikahan, akan tetapi ia masih kebingungan karena harus memenuhi permintaan calon istrinya. Temannya yang bernama Oleg sempat mengejek Pavel. Lalu mereka pergi ke suatu tempat dan menunjukkan daftar barang yang akan Pavel beli dengan uang yang sedikit. Mikhail berjanji akan membayar sisanya, dan dikarenakan tidak bisa, Mikhail berniat akan menjual jam tangan pelautnya, dan itu pun disetujui. Tibalah waktu pernikahan Pavel. Lalu setelah itu mereka merayakannya, dan ternyata bukan hanya Mikhail saja yang menjual jam tangannya, tetapi juga rekan-rekannya. Anton selaku teman baiknya memberikan selamat atas pernikahan Pavel dan Daria. Begitupun Mikhail, ia memberikan suatu pengertian bahwa menjadi istri seorang armada tidaklah mudah. Lalu mereka menyanyikan yel-yel pelaut. Keesokan harinya, mereka bersiap berlayar untuk melakukan pelatihan, dan suhu torpedo yang mereka bawa masih terpantau aman. Mesin dinyalakan, lalu kapal selam kurs pun siap menyelam. Di sisi lain, seorang laksamana yang bernama Gruzinski mengingat pengalamannya waktu dulu tentang pelatihan yang sedang dilaksanakan. Beralih ke Komandan Russell, ia dari negara Inggris. Sang komandan menanyakan tentang latihan Angkatan Laut Rusia yang sedang digelar, dan terdata 57 kapal permukaan dan 3 kapal selam, yaitu Oscar, Kursk, dan juga Sonic. Kembali ke dalam kapal selam, terpantau kedalaman mencapai 28 meter. Di ruang senjata, Pavel agak mulai panik karena suhu inti torpedo berangsur naik. Saat briefing, Pavel memberitahukan tentang suhu torpedo kepada atasannya, lalu setelah itu Mikhail menaruh foto anak dan istrinya di sela-sela mesin. Kini landasan torpedo sudah siap, Pavel meminta izin kepada kapten untuk meluncurkannya sekarang, karena suhunya semakin naik, akan tetapi permintaannya ditolak, karena mereka belum dalam posisi. Tak lama kemudian, torpedonya meledak dan kapal pun karam. Mikhail mencoba menghubungi ruang komando, akan tetapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba ledakan kedua muncul, dan kali ini ledakannya lebih besar. Mikhail menyuruh anggotanya untuk pergi ke ruang 9 dan ia akan mencoba menghubungi ruang 5. Ternyata Anton masih selamat, akan tetapi pendingin yang ada di sana tidak berfungsi dan ia akan memperbaiki pendinginnya supaya nuklirnya tidak meledak. Selain itu, level air masuk dengan cepat. Lalu Anton menitipkan pesan untuk istrinya dan ia mengucapkan salam perpisahan. Setelah itu Mikhail mengambil kembali foto istrinya dan pergi ke ruang 9. Mereka bisa selamat karena saat terjadi ledakan mereka berada di bunker. Lalu Mikhail menyuruh anggotanya untuk menyisir ruangan, mengambil dokumen berharga, dan mereka berniat akan pergi dari sana. Beralih ke Komandan Russell, timnya mendeteksi bahwa Rusia telah kehilangan satu kapal selam, dan sang komandan akan menghubungi Laksamana Gruzinski. Di ruangan Laksamana sudah mendapat laporan tentang 2 ledakan besar dari kapal Kursk. Kembali ke pihak Inggris, menurut data satelit menunjukkan bahwa kapal penyelamat Rusia masih diam. Di sisi lain, Misha dan ibunya sedang mencari jamur. Beralih ke dalam kapal, Mikhail mencoba menyumbat air yang masuk ke ruangan itu, dan ia juga menyiapkan generator oksigen. Mikhail menyemangati rekannya yang bernama Leo karena ia terlihat sangat ketakutan. Lalu ia berkata mereka bisa bertahan dan bantuan pasti akan datang. Di sisi lain, sebuah robot selam diterjunkan untuk melihat kondisi kapal dan kapalnya terlihat sangat hancur. Dan juga para istri awak kapal sudah mendapat berita tentang ledakan itu. Istri Mikhail mendatangi kantor pusat untuk mencari informasi, akan tetapi informasi itu dirahasiakan. Ayah Anton, seorang veteran juga, percaya bahwa regu penyelamat pasti akan melakukan tugasnya.
Setelah itu istri Anton curhat kepada Tanya karena ia sempat kesal kepada suaminya sebelum ia pergi berlayar. Karena sang suami tidak menyempatkan memperbaiki jendela yang rusak. Bahkan istrinya tidak memberikan ciuman perpisahan kepadanya. Keesokan harinya, Tanya mendatangi Kapten Regu penyelamat yang ternyata masih standby di pelabuhan. Kembali ke kapal, di ruangan itu sudah kehabisan oksigen dan mereka perlu menyalakan generator oksigen. Selain itu mereka juga butuh cartridge untuk menyalakan generatornya. Sudah dicari-cari ternyata cartridge-nya tidak ada dan menurut Leo ada cartridge di ruang 8 di bagian bawah, akan tetapi ruangan itu sudah dibanjiri oleh air. Sang Laksamana menyuruh semua armada untuk mematikan mesin kapal dan mereka akan melakukan tes suara. Karena jam tangannya dijual, Mikhail lupa mengetuk besi kapal dan ia diingatkan oleh rekannya. Hal itu terdetek dan kapal penyelamat pun mulai berangkat. Seorang yang bernama Kulkin memberitahukan kepada Tanya bahwa ada korban selamat dari kapal Kursk dan ia pun memberitahukan teman-temannya. Di kantor Komandan Russell, mereka terus mengawasi area Laut Murmansk dan kabar ada yang selamat pun sudah sampai kepada mereka. Dan Rusia hanya memiliki satu Skoci, selain itu pihak Rusia tak merespon dengan bantuan yang ditawarkan Inggris, karena mereka tahu Kursk menyimpan banyak rahasia. Beralih ke sebuah gedung, untuk alasan keamanan sang kapten hanya berpidato tentang pengabdian para angkatan laut Rusia, lalu Tanya menanyakan tentang ketukan berasal dari kapal Kursk. Akan tetapi sang kapten tidak mau mengomentari hal itu. Lalu para keluarga terus mendesak sang kapten agar memberitahukan informasi tentang kondisi para awak kapal. Akan tetapi sang kapten malah pergi meninggalkan ruangan itu. Lalu ayah Anton menyuruh Tanya untuk mempercayai mereka. Oh ya, si Tanya ini sedang mengandung anak yang kedua. Kembali ke kapal, Mikhail berniat akan mengambil cartridge ke ruang 8 dan ia akan ditemani oleh Sasha. Mereka berdua mulai menyeram ke ruang bawah. Setelah mencari-cari, akhirnya mereka menemukannya, akan tetapi Sasha tak kuat menahan napasnya dan ia sempat tak sadarkan diri. Mikhail terus berusaha membawanya dan mereka berdua bisa selamat. Di sisi lain, Skoci mulai diturunkan. Leo hampir menjatuhkan sesuatu yang entah apa saya juga tidak tahu. Akan tetapi jika benda itu terkena air, ia akan meledak dan Mikhail memperingatkannya. Lalu Skoci tiba di atas kapal. Mikhail dan teman-temannya bergembira dan memukul-mukul besi kapal, akan tetapi Skocinya mengalami kendala dan baterainya mulai habis dan mereka harus kembali untuk mengisinya. Semuanya kembali panik dan Mikhail mencoba menenangkan rekan-rekannya. Ternyata Skocinya bisa dibilang sudah rusak dan baterai tambahan tidak ada karena sudah dijual ke Mir sebagai baterai tambahan Titanic. Selain itu dibutuhkan 12 jam untuk mengisi daya. Untuk mencairkan situasi, Oleg menceritakan tentang cerita seekor anak beruang kutub yang selalu bertanya kepada ibunya. Jika ia seekor beruang kutub, kenapa ia masih bisa merasakan kedinginan? Mereka pun tertawa dibuatnya. Di sisi lain, sang Laksamana kesal kenapa dibutuhkan waktu lama dan banyak kendala. Skoci pun mulai turun lagi, akan tetapi itu hanya membuat harapan palsu untuk mereka. Sang Laksamana marah dan ia menghubungi Komandan Russell Angkatan Laut Inggris untuk memintai bantuan. Sang komandan menanyakan apakah atasannya ingin mereka bantu, dan setelah upaya sang Laksamana dengan perangkat cacat, mungkin atasannya akan setuju. Setelah itu sang komandan mengadakan jumpa pers dan menawarkan bantuan kepada Rusia. Selain itu pihak Rusia mengklaim bahwa insiden itu disebabkan oleh tabrakan dengan kapal asing dan pihaknya belum mau menerima bantuan tersebut. Beralih ke kapal, mereka mulai panik karena baterainya sudah mati dan pompanya pun berhenti. Kini mereka harus menghemat daya dan oksigen. Karena putus asa, Maxim akan berniat berenang ke permukaan, tetapi ia dicegah oleh Mikhail dan yang lainnya. Di sisi lain, Laksamana kesal karena atasannya tidak mau ada campur tangan pihak asing, sementara waktu semakin menipis. Lalu Laksamana Petronko melakukan jumpa pers. Ia menyatakan telah melakukan segalanya untuk menyelamatkan para korban selamat kapal Kursk. Tanya kembali menanyakan bagaimana status kru dan juga bagaimana bantuan dari luar. Laksamana menuturkan bahwa kapal Kursk masih utuh dan hal tersulit kapal karam pada kedalaman 500 meter.
Ayah Anton menyangkalnya bahwa Laut Baren tidak sedalam itu. Para keluarga korban kecewa karena para petinggi telah memberikan informasi palsu. Ruangan itu pun menjadi kacau. Setelah menyaksikan berita, Laksamana langsung menghubungi pihak Inggris untuk memintai bantuan. 11 jam berlalu, kapal bantuan dari Inggris datang. Sementara itu, Mikhail menulis sebuah surat untuk istri dan anaknya. Setelah pihak Inggris menunggu, Laksamana Petronko mempertegas menolak bantuan dari pihak Inggris dan jika ia membutuhkannya, ia akan menghubunginya kembali. Lalu Skoci mulai diturunkan lagi dan seperti yang sudah-sudah, Skocinya harus kembali lagi. Akhirnya mereka akan mengirimkan pihak Inggris saat fajar tiba. Oleg mencoba menyemangati rekan-rekannya dan menyiapkan sarapan untuk mereka. Saat Leo akan memasukkan sesuatu ke generator oksigen, ia lalai dan mengakibatkan ledakan. Beruntung semuanya selamat dan waktu mereka hanya tersisa beberapa menit. Mikhail menyatakan kebanggaannya bisa bertugas bersama dengan mereka semua. Lalu mereka menyanyikan kembali yel-yelnya. Fajar pun tiba, para penyelamat Inggris mulai turun tangan, dan saya kira mereka akan selamat, akan tetapi sayang disayang, bantuan Inggris hanya sia-sia, dan sang Laksamana hanya tertunduk lesu setelah mengetahui infonya bahwa tidak ada yang selamat. Setelah itu, Tanya membacakan surat dari suaminya di hadapan para petinggi dan yang lainnya. Inti dari suratnya bahwa Mikhail mencintai dan menyayangi keluarga kecilnya itu. Saat para petinggi akan pergi, Misha tidak menerima jabat tangan dengan Laksamana Petronko dan hal itu diikuti oleh anak-anak yang lainnya. Sepulang dari pemakaman, rekan Mikhail mengapresiasi apa yang dilakukan Misha waktu tadi dan ia mengembalikan jam tangan Mikhail kepada putranya itu. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.